Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu, perkenalkan, saya Ridho Bayu Efterson, SPD MPD, sebagai Ketua Tim dalam Penelitian Dasar dengan judul Analisis Potensi dan Relevansi Sejarah Lokal Sumatera Barat pada kurikulum mata pelajaran sejarah Indonesia di tingkat SMA dalam membangun identitas nasional. Dengan anggota tim, saya adalah Hendra Naldi SSM Hum dan Dr. Agniwati SSM Hum. Puji dan syukur kehadirat Allah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan di tengah menghadapi pandemi pada tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya yang saya hormati Ketua LP2M beserta jajarannya, dan juga terutama sekali yang terhormat kepada reviewer penelitian dasar dengan skim pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan laporan kemajuan dari penelitian yang telah dilakukan selama tahun 2020 ini. Nah, sejak penulisan sejarah nasional digulirkan 1957, para pendiri bangsa meyakini bahwa sejarah dan penulisan sejarah merupakan salah satu hal yang penting dalam pembentukan identitas nasional. Nah, namun selama ini penulisan sejarah cenderung Jawa sentris karena sebagian besar peristiwa tersebut dinarasikan berpusat pada masyarakat Jawa. Nah, namun sejarah akan bisa menjadi aktual dikaitkan dengan hal-hal yang dekat dengan lingkungan sehari-hari peserta didik. Nah, sehingga pembelajaran sejarah yang dengan mengintegrasikan sejarah lokal dengan mempelajari sejarah nasional memberikan arti penting dalam pembelajaran sejarah, terutama mengatasi persoalan pembelajaran sejarah yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, terutama membentuk identitas nasional. Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis potensi yang terdapat dalam sejarah lokal di Sumatera Barat melalui historiografi tentang peristiwa-peristiwa sejarah lokal yang memiliki relevansi dalam mengembangkan materi pembelajaran sejarah Indonesia di tingkat sekolah menengah atas. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan dalam proses pengumpulan sumber sebagai sebuah skema dasar. Tentu saja penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan materi sejarah lokal yang diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, penelitian ini menghasilkan kesimpulan. Pertama, peristiwa sejarah lokal Sumatera Barat pada masa kemerdekaan, terutama pada masa revolusi fisik, menunjukkan patriotisme dan nasionalisme dibalik dari nilai-nilai peristiwa tersebut, dan juga adanya keteladanan dari beberapa tokoh yang dapat diambil sebagai contoh dalam keteladanan tokoh pada pembelajaran sejarah Indonesia. Dan yang kedua adalah penekanan materi pembelajaran berbasis sejarah lokal tersebut diintegrasikan dengan sejarah nasional pada dasarnya sesuai dengan hakikat tujuan pendidikan yang mempersiapkan kehidupan masa depan bagi generasi penerus, terutama dalam membentuk identitas nasional. Karena narasi sejarah lokal Sumatera Barat ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi bahan ajar alternatif bagi siswa. Nah, dalam latar belakang penelitian, pembelajaran sejarah ini akan menjadi sangat menarik bila siswa bisa mengaktualisasikan dan menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan kekinian dan mengetahui paham tentang bagaimana latar belakang sejarah sebuah daerah di mana mereka tinggal. Nah, menurut sejarawan Taufik Abdullah menegaskan bahwa penulisan sejarah lokal begitu besar artinya dalam upaya pembahasan yang lebih detail tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi di nasional. Karena sejarah lokal ini adalah bersifat kepingan sejarah nasional yang terjadi di tingkat lokal.
sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi kesadaran bangsa yang multibudaya agar siswa mempunyai perasaan, memiliki dan membutuhkan. Nah, sifat elektisitas sejarah lokal mampu menghadirkan fenomena baik keterkaitan tentang latar belakang keluarga, sejarah sosial dan lingkungan lokal, serta peranan tokoh-tokoh lokal dalam perjuangan di daerah masing-masing. Kemudian menunjukkan asal-usul etnis, berbagai peristiwa yang jadi tingkat lokal, siswa akan diajak untuk memahami kenyataan sejarah mulai dari yang terkecil hingga dalam bingkai global. Nah, cuma dalam kenyataannya, baik itu dalam kurikulum dan pelaksanaan di sekolah, belum memaksimalkan pengembangan pelaksanaan dalam mengintegrasikan sejarah lokal ini di sekolah. Karena persoalannya buku teks pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan guru tentu saja hanya menggunakan bahan-bahan atau bahan ajar yang hanya berisi narasi-narasi dalam konteks sejarah nasional tanpa mengkaitkan atau mengkontekstualkan dengan sejarah lokal, terutama di Sumatera Barat, sehingga kebanyakan siswa sepenuhnya belum mengenal sejarah lokal sendiri melalui pembelajaran. Ini data awal ini sebenarnya merupakan hasil dari penelitian saya pada tahun 2018 pada skema penelitian dosen pemula. Nah, pada penelitian ini peneliti ingin mengeksplorasi lebih lanjut dan selanjutnya menganalisis tentang potensi sejarah lokal tersebut dan melihat relevansinya dengan pembelajaran sejarah dengan materi sejarah nasional. Nah, dalam penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah. Pertama adalah bagaimana potensi sejarah lokal Sumatera Barat dan yang dengan relevansinya dengan kompetensi dasar pada kurikulum sejarah Indonesia dalam pengembangan identitas nasional. Yang kedua, bagaimana narasi sejarah lokal dapat diintegrasikan dengan materi pembelajaran sejarah dalam pengembangan identitas nasional. Nah, tujuan penelitian ini adalah bahwa pertama untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi yang terdapat dalam sejarah lokal Sumatera Barat yang memiliki relevansi dalam pengembangan materi pembelajaran sejarah Indonesia. Sebagai luaran dari penelitian ini akan diterbitkan atau dipublis dan ikut sertakan dalam seminar internasional bereputasi. Dalam hal ini output penelitian adalah menghasilkan 3 paper yang insya Allah nanti kami ikut sertakan dalam pada Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium yang diadakan oleh LP2M itu pada yang keduanya di tahun 2020 ini. Nah, yang kemudian yang selanjutnya kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran sejarah, terutama pada pengembangan materi melalui pemanfaatan materi sejarah lokal pada pembelajaran sejarah Indonesia. Sehingga hasil dari penelitian ini terutama akan berkontribusi dalam melakukan pengembangan bahan ajar Indonesia pada periode sejarah Indonesia, terutama pada masa pasca kemerdekaan yang nantinya akan berkontribusi dalam membangun identitas nasional peserta didik, terutama peserta didik yang berada di wilayah Sumatera Barat. Nah, pinjam pustaka dalam pertama penting melihat dalam pembelajaran sejarah bahwa tujuan pembelajaran sejarah itu adalah mengembangkan pemahaman tentang dirinya sendiri, bangsanya, dan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga memberikan gambaran konsep tepat tentang konsep waktu, ruang, masyarakat, dan mampu mengevaluasi nilai-nilai yang dihasilkan yang telah dicapai oleh generasi pada masa lalu tersebut, sehingga bisa ditransformasikan dalam kehidupan masa sekarang, diambil nilai positifnya, kemudian
mampu mengajarkan toleransi, sikap intelektualitas, kritis. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah pernyataan bijak, jangan lupakan sejarah. Ya, bahwa dalam kerangka pembangunan bangsa, pengajaran sejarah tidak semata-mata berfungsi memberikan pengetahuan sejarah saja sebagai kumpulan informasi fakta sejarah, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan anak didik, membangkitkan kesadaran sejarahnya. Kesadaran sejarah yang dimaksud itu adalah kesadaran akan masa lalu yang disertai dengan pemahaman yang mendalam hingga memperoleh nilai-nilai kearifan dari setiap peristiwa dan setiap tokoh, yang kemudian selanjutnya mereka mampu merefleksikan itu untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial kontemporer. Nah, sejarah lokal itu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis pengembangan unit lokal tertentu, seperti yang sampaikan Roger, sebagai masyarakat dalam konteks historis dengan membandingkan unit serupa, menyatakan bahwa dalam kerangka pembangunan bangsa, pengajaran sejarah tidak semata-mata berfungsi memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta sejarah, tapi juga bertujuan menyadarkan peserta didik untuk membangkitkan kesadaran sejarahnya melalui peristiwa dan tokoh-tokoh, sehingga dari mempelajari sejarah mereka bisa merefleksikan dan dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer ke depannya. Nah, selanjutnya dalam konteks penelitian ini sejarah sosial, sejarah lokal yang dimaksudkan adalah seperti yang menurut Roger, menganalisis pengembangan lokal tertentu sebagai masyarakat dalam konteks historis dengan membandingkan dengan unit serupa. Menyatakan bahwa sejarah keluarga, desa, kisah, bisnis, saluran cerita tentang area tertentu, properti, kalangan, daerah tertentu yang dianggap dalam sejarah lokal. Dia didefinisikan juga oleh Hoskin dan Kalkin dan Nachiko, intinya berkaitan dengan bagaimana orientasi kekayaan nasional di tingkat lokal. Sejarah lokal Indonesia tidak bersifat kontradiksi terhadap materi sejarah nasional, justru akan memberikan kontribusi positif seperti yang disampaikan oleh sejarawan Taufik Abdullah, karena sejarah lokal berkontribusi terhadap kesadaran nasional. Jika dilihat hubungan sejarah lokal dan sejarah nasional diklasifikasikan menjadi intinya menjadi 4 golongan. Sedangkan state of the art dalam penelitian ini menggunakan beberapa artikel pada jurnal internasional yang dipublis dalam eric.edgov. Di judul-judul di bawah yang punya relevansi dalam penelitian ini, yaitu History Teacher's View on Using Local History oleh Goksu and Somen. Kemudian ada Effect of Authorism on the Teaching of the National Histories, studi kasus dari Latvia yang ditulis oleh Aben tahun 2015. Yang selanjutnya yang ketiga, Teaching Local History Using Social Studies Model for Turkish Middle School Student oleh August Han dan Identity as Immunology History Teaching into Ethnology National Border of Eropa yang tulis oleh Kelideres dan Zembilas. Dan yang kelima adalah Disciplinary History and Institution of the History Teacher, yang sananya membahas banyak juga membahas tentang lokal history dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang keenam adalah Teaching the Nation, History and Nationalism in the Polish School History Education. Dan yang dalam penelitian tingkat nasional yang relevan dalam penelitian adalah peranan pelajaran sejarah dan mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis nilai lokal di SMA Negeri 65 Jakarta, dan juga tentu saja penelitian yang pernah tim peneliti lakukan, terutama saya di
Kota Padang tentang nilai-nilai kesejarahan dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, roadmap penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang nilai karakter. Meneliti sudah lakukan sejak tahun 2013, pertama pengembangan nilai-nilai integrasi sosial yang berbasis kearifan lokal. Cuma dalam penelitian sekarang, saya sendiri mengambil bagian pada sejarah lokalnya. Artinya potensi-potensi yang terdapat dalam tingkat lokal ini mempunyai potensi dalam pendidikan nilai sendiri. Kemudian tahun 2018 juga seperti yang tadi tentang nilai-nilai kesejarahan. Kemudian tahun 2018 juga nilai-nilai kepalahawanan dari seorang tokoh Bagindo Ajis Chan, dan itu yang beberapa hal yang berkaitan dengan tema pendidikan nilai yang terdapat dalam penelitian ini. Nah, metode penelitian yang dilakukan adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan paradigma naturalistik, terutama dengan menggunakan studi kepustakaan, menggali potensi sejarah lokal melalui hasil karya sejarawan yang telah menulis historiografi sejarah Sumatera Barat pada periode setelah kemerdekaan, sehingga berpotensi sebagai sumber belajar bagi siswa dalam membangun identitas nasional dalam konteks yang relevan dengan sejarah nasional. Teknik pengumpulan datanya ada studi kepustakaan, observasi, dan wawancara pada beberapa guru sejarah. Pertama, kemudian analisis datanya menggunakan skema Mills and Haberman. Pertama dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan perpustakaan, dilakukan dengan mencatat, mengumpulkan, serta menggali bagaimana narasi-narasi sejarah lokal serta biografi tokoh penting yang ada dalam historiografi sejarah Sumatera Barat. Kemudian reduksi data, kemudian diklasifikasikan data-data tadi kepada periodisasi dan rangkaian peristiwa yang nantinya terangkai dalam konsep kronologis dalam sejarah dan mempunyai kaitan, di samping juga melakukan klasifikasi dengan terhadap beberapa biografi tokoh penting dan tokoh perempuan dalam sejarah lokal di Sumatera Barat. Dan display berupa susunan peristiwa secara kronologis, biografi tokoh, kemudian display data ini nanti akan dikaitkan dengan relevansi KIKD yang ada di sejarah Indonesia. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan merangkum peristiwa tersebut, dinarasikan, digunakan, direkap dalam sebuah tabel dan membandingkan dengan standar kompetensi inti yang ada di sekolah menengah atas. Nah, ini pola skemanya. Kemudian dari indikator pencapaian dalam penelitian ini, pertama, penelitian ini menghasilkan inventaris, analisis peristiwa dan biografi tokoh dari sejarah lokal Sumatera Barat yang relevan dalam kurikulum materi sejarah Indonesia sama pada masa pasca kemerdekaan. Yang ketiga, penelitian ini menghasilkan 3 paper pada proceeding internasional bereputasi dan ditargetkan adalah publish dalam proceeding dalam Progress in Social Science, Humanity, and Education Research Symposium yang diadakan tahun 2020 pada bulan Oktober oleh LP2M. Selanjutnya, ini adalah temuan dalam penelitian ini. Pertama, beberapa rangkaian peristiwa yang berhasil diidentifikasi. Pertama adalah poin tentang awal kemerdekaan, bagaimana kedatangan sekutu di Sumatera Barat tidak jauh dari waktu setelah kemerdekaan, kemudian menimbulkan perlawanan rakyat Sumatera Barat, terutama dengan adanya sekutu bersama diboncengi oleh
memboncengi Mika Belanda, dan juga agresi militer Belanda I dan perlawanan rakyat di Sumatera Barat. Yang kedua adalah agresi militer kedua di Sumatera Barat. Kemudian pada poin ketiganya, penelitian ini mengidentifikasi dari peristiwa PDRI di Sumatera Barat. Selanjutnya, keterlibatan rakyat Minangkabau dalam menyongsong PDRI tersebut. Pada bagian selanjutnya adalah peranan perjuangan pada masa revolusi di Padang dan sekitarnya, sama bagaimana peran pemuda Tabing atau Kota Tangah di awal revolusi 1957. Kemudian ada Tiger of Kuranji atau Harimau Kuranji yang sebagai kelompok sentral dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi tersebut. Yang kemudian pada bagian E ada tokoh-tokoh dan pejuang tokoh asal Sumatera Barat dalam periode revolusi, yaitu tokoh Bagindo Ajiskan sebagai wali kota Padang yang fenomenal, serta sampai sekarang ada tugu peringatan tentang kematiannya. Dan yang kedua adalah Mr. Haji Sultan Muhammad Rashid Jamaluddin Adi-Negoro, dan di pejuang perempuan Sumatera Barat sendiri pada masa pasca kemerdekaan ini ada Rahma El Yunusia. Nah, pada poin E ada PRRI di Sumatera Barat, sama membahas dampak PRRI terhadap masyarakat Sumatera Barat dan dampak PRRI terhadap hubungan pusat dan daerah. Karena PRRI sendiri sebenarnya sudah masuk dalam narasi sejarah nasional, cuma dalam kerangka sebuah peristiwa yang lebih dimaknai sebagai peristiwa yang proses disintegrasi bangsa. Tapi di sini penelitian ini coba membuat narasi yang lebih lebih dengan sudut pandang perspektif lain yang lebih, menurut peneliti, lebih objektif untuk meluruskan bagaimana PRRI Sumatera Barat ini dalam dinamika perpolitikan nasional tersebut. Nah, selanjutnya relevansi sejarah lokal Sumatera Barat yang terintegrasi dengan materi. Sejarah lokal Sumatera Barat pada dasarnya memiliki keunikan dalam membangun identitas nasional karena lokalitas yang terbatas secara geografis, jauh dari ibu kota negara, tapi mampu menghadirkan dalam kerangka sejarah nasional, artinya berkontribusi besar dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa tersebut, terutama pada masa revolusi Pusik, peran dari masyarakat Sumatera Barat yang kemudian menjadi bagian episode terpenting dalam pembentukan identitas kolektif sebagai negara Indonesia. Artinya, periode ini menunjukkan betapa nasionalisnya masyarakat Sumatera Barat, betapa cinta tanah airnya, dan penuh dengan patriotisme. Maka dapat dikatakan sejarah lokal Sumatera Barat adalah simpul dari bangunan identitas nasional yang terbentuk dari lokalitas tersebut. Nah, sejarah lokal Sumatera Barat telah membangun pengetahuan siswa berkenaan dengan proses sejarah ketika dinarasikan dan diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah. Dan siswa dapat mengidentifikasi langsung keterkaitan dan partisipasi daerahnya pada tingkat nasional, terkhusus perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian akan memperkuat kesadaran sejarah siswa dan mampu menggugah rasa nasionalisme dan patriotisme siswa. Nah, ini adalah relevansinya keterkaitan peristiwa lokal di Sumatera Barat dengan materi yang ada di sejarah nasional Indonesia yang tertulis di buku paket luaran Kemendikbud, bahwa peristiwa-peristiwa sejarah lokal Sumatera Barat ini sangat spesifik, sangat kaya dengan dinamika perkembangan dari kondisi di tingkat nasional yang terjadi di daerah. Kemudian pasca Indonesia, narasi sejarah yang dibangun pada periode ini diutamakan mencakup
berbagai peristiwa politik, baik berupa aksi perjuangan, senjata, maupun bentuk upaya diplomasi. Periode ini juga dianggap sebagai salah satu yang paling heroik dalam perjalanan sejarah Indonesia. Serangkaian peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, terutama di Sumatera Barat ini, tidak merupakan respon terhadap masuknya sekutu dan Nika pasca menyerahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jadi dalam peristiwa-peristiwa yang terkait ini, kita melihat ada tantangan awal kemerdekaan, awal perang dan diplomasi, PRD RI Sumatera Barat, pemuda dan perjuangan pada masa revolusi, tokoh perjuangan, pejuang perempuan pada masa revolusi di Sumatera Barat, peristiwa PRI. Jadi dari hasil identifikasi peristiwa sejarah lokal tersebut, terutama pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, menunjukkan beberapa peristiwa yang punya keterkaitan dengan peristiwa tingkat nasional. Bahwa penulisan sejarah lokal besar artinya dalam upaya pembahasan yang lebih detail tentang fenomena dan peristiwa nasional yang bersifat fragmentaris. Sejarah lokal diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa kesadaran sebagai bangsa yang multibudaya yang ditunjukkan dengan pengakuan akan kelemahan masing-masing dan membangun kesederajatan dalam kebinekaan. Nah, sejarah lokal mempunyai makna terutama seperti pendapat Dani Ciklu menghubungkan orang dan ruang dalam fokus politik terutama berkaitan dengan wilayah nasional dan memiliki makna sebagai orientasi dari kekayaan nasional yang ada di Sumatera Barat. Materi sejarah lokal punya hubungan edukatif dan inspiratif terhadap kelokalan, kemudian memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan karakter bangsa khususnya. Melalui pendidikan sejarah, peserta didik diajak menelaah keterkaitan kehidupan yang mereka alami terjadi di daerahnya pada masa lalu, sehingga menumbuhkan generasi muda yang memiliki kesadaran sejarah, mendapatkan inspirasi atau hikmah dari kisah-kisah pahlawan maupun tragedi yang terjadi di daerahnya. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa sejarah lokal Sumatera Barat pada masa revolusi fisik menunjukkan patriotisme dan nasionalisme, baik dari peristiwa dan keteladanan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan potensi lokal Sumatera Barat ini mempunyai implikasi dalam pengembangan pembelajaran dalam perspektif multikultur dan kehidupan yang demokratis. Sejarah lokal Sumatera Barat masa revolusi fisik pasca kemerdekaan ini memiliki potensi yang diintegrasikan dan relevan dengan kurikulum nasional, karena peristiwa Sumatera Barat yang terjadi di Sumatera Barat ini merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi di tingkat nasional, dan ini sesuai dengan hakikat pendidikan mempersiapkan kehidupan masa depan generasi penerus terutama dan membentuk identitas nasional. Nah, output dalam penelitian ini dalam kesempatan ini saya juga ingin melaporkan targetnya akan ada 3 artikel pada seminar internasional, dan artikel yang pertama ini sebenarnya sudah siap disubmit dengan judul The Relevance of Local History Event in Building National Identity, Identification in the Historic Learning Curriculum in Indonesia. Nah, artikel kedua masih dalam proses finishing, pemanfaatan materi sejarah lokal Sumatera Barat dalam pembelajaran sejarah di SMA 7, dan yang ketiga juga masih finishing. Mohon maaf atas mungkin sampai sekarang masih 1 yang finishing, dan insya Allah pada tanggal 30 Oktober pada saat deadline dari International Conference akan sudah bisa diselesaikan oleh tim. Nah, rencana berikutnya dari tim adalah menambahkan narasi peristiwa pada bagian PRRI dan PDRI, karena pada bagian ini tim merasa masih perlu menambahkan, terutama dalam proses mereduksi data dari peristiwa, karena pada bagian ini perlu kehati-hatian dalam membuat narasi peristiwanya, sama dalam meluruskan beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari kontroversi sejarah
Kemudian pada bagian kedua, mempertajam analisis dalam menambahkan referensi berupa buku dan artikel jurnal dari temuan-temuan yang sudah ada. Dan yang ketiga, tentu saja menyelesaikan 2 paper lagi yang ditargetkan sudah submit pada tanggal 20 Oktober pada the second Progress in Social Science, Humanity and Education Research Symposium. Dan yang keempat tentu saja menyelesaikan laporan akhir dan persoalan-persoalan administrasi, laporan keuangan dan sebagainya, bukti-bukti dan yang berkaitan dengan laporan-laporan yang bersifat administratif. Terima kasih kesempatan telah diberikan. Mohon maaf jika ada yang kurang kepada reviewer. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.